Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara malam hari ini untuk bagikan berkat firman Allah. Buka kitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-23. Hari ini kita akan sama-sama lihat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-28. Nah, hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang paling dibenci oleh Yesus. Kalau sudah pelajari dalam Alkitab, ketika Yesus hidup dan melayani, hal ini adalah hal yang paling sering disinggung oleh Yesus. Dan saya percaya, mencintai itu bukan hanya melakukan apa yang disukai, tapi saya percaya mengasihi itu juga tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Saya ulangi sekali lagi, mengasihi bukan hanya melakukan apa yang disukai. Kalau saudara mengasihi istri saudara, saudara bukan hanya coba belajar apa yang dia sukai, tapi juga saudara akan tidak melakukan apa yang dia benci. Saudara mengerti maksud saya? Sehingga kalau istri saudara nggak suka makan durian, saudara nggak bisa ulang tahun dia bilang, "Mama, I got surprise for you. This is durian." Dan ini saudara akan bilang, surprise-nya mas saya senang. Cuman duriannya itu membuat saya deg-degan jantung saya. Dan saudaraku, mengasihi bukan hanya melakukan apa yang disukai, tetapi mengasihi juga berarti tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, dalam Matius pasal 23 ini, mulai dari ayat yang ke-13, demikian firman Allah. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya
penuh rampasan dan kerakusan. Hei orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sudah bertanya kepada saya apa yang paling dibenci selama Yesus hidup dan melayani, apa yang paling sering diserang oleh Kristus ketika dia hidup dan melayani di muka bumi, maka kalau sudah pelajari Alkitab baik-baik, sudah akan jumpai hal yang paling dibenci oleh Yesus ketika Yesus hidup dan melayani. Hal-hal yang paling sering diserang oleh Yesus ketika dia hidup dan melayani adalah hal tentang kemunafikan. Adalah hal tentang kemunafikan. Sehingga kalau sudah baca ayat-ayat bacaan yang baru kita baca, kita jumpai betapa Yesus marah sekali terhadap kemunafikan. Bahkan kalau sudah baca ayat ini baik-baik, kesan yang kita jumpai Yesus marah sekali. Kesan yang kita jumpai Yesus kasar sekali. Sampai Yesus bilang, hei kamu orang buta, hei kamu orang bodoh. Bahkan ada beberapa kata-kata yang sangat kasar dia pakai. Dia bilang, kamu rumah janda-janda, kamu telan. Dia bilang, nyamuk dalam minuman kamu tepiskan, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Mungkin kalau kita dengar orang ngomong begitu, kita antara sedih sama mau ketawa, saudara-saudara. Ya kan? Rumah janda lah ditelan, lalu unta lah ditelan. Ya, lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesan yang kita tangkap, Yesus sangat marah sekali dengan kemunafikan. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, saya jumpai ada beberapa pokok penting. Kenapa Yesus membenci kemunafikan? Ada banyak orang tidak mempersoalkan kemunafikan. Dia pikir kemunafikan itu sekedar cara untuk membawa diri di dunia yang penuh dengan goncangan ini. Sehingga ada banyak orang pikir kalau dia mulai bersifat munafik begitu, maka dia bisa diterima di berbagai kalangan. Karena bagi dia kemunafikan adalah bagian dari lobbying. Kemunafikan bagi dia adalah bagian dari dia bisa membawa diri, sehingga kalau dia di gereja dia kelihatan munafik sekali, seperti orang yang haleluya, suci, kudus, mulia, luar biasa. Tapi saudaraku, ketika dia keluar dari gereja, maka orang juga nggak bisa lihat lagi bahwa dia sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya sangat berbeda. Dia seperti orang yang hidup pada dua dunia. Dia seperti jadi pemain sandiwara yang ulung. Tetapi Yesus tidak pakai bahasa yang lembut lagi. Yesus pakai bahasa yang sangat keras. Celakalah kamu yang munafik. Kekristenan membutuhkan orang percaya mencintai Tuhan dengan tulus. Amin, saudara. Ada banyak rumah tangga hancur hanya karena kemunafikan. Ada banyak pekerjaan Tuhan hancur hanya karena kemunafikan. Ada banyak hidup kita bisa hancur hanya karena kemunafikan. Tetapi dalam ketulusan kita justru melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kekristenan membutuhkan orang-orang yang tulus. Amin, saudara. Kekristenan membutuhkan orang-orang yang tulus. Apa artinya kaya jika engkau munafik? Apa artinya engkau aktif di gereja jika engkau munafik? Apa artinya engkau melayani Tuhan jika sebetulnya di dalam pelayananmu kepada Tuhan ada kemunafikan di dalam diri? Apa artinya engkau kelihatan sangat sibuk dalam pekerjaan Tuhan, tetapi jika kemunafikan ada di dalam diri dan dada saudara? Kekristenan membutuhkan orang-orang yang tulus. Amin, saudara. Kekristenan membutuhkan orang-orang yang tulus. Peristiwa kematian Kristus yang akan sebentar lagi kita rayakan pada acara Jumat Agung nanti, itu mengajar kepada kita bahwa kemunafikan menyerahkan Yesus ke atas kayu salib, dan ketulusan membangkitkan Yesus dari kematian. Amin, saudara. Bukankah kemunafikan Yudas yang datang kepadanya dan mencium Yesus, dan sambil sebetulnya dia berkata, orang yang aku cium inilah yang harus kamu serahkan.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, kemunafikanlah yang membawa Yesus ke atas kayu salib, tapi ketulusanlah yang akan membangkitkan dia dari kematian. Sekali lagi saya ulangi, bahwa kemunafikan dapat menghancurkan rumah tangga, kemunafikan dapat menghancurkan segala karya Allah dalam kehidupan kita. Tetapi ketulusan dengan Tuhan akan mengangkat kita kudus, suci, mulia bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya pelajari dalam Alkitab ada beberapa perkara penting. Kenapa Yesus menekankan sekali tentang kemunafikan ini. Saudara lihat dalam Galatia pasal 2. Kenapa Yesus sangat benci sekali dengan kemunafikan ini. Lihat Galatia pasal 2. Galatia pasal 2. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Galatia pasal 2, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ini bicara tentang Paulus. Setiap kita mengakui bahwa Paulus adalah hamba Tuhan yang besar. Amin, saudara. Petrus adalah hamba Tuhan yang besar juga. Iya kan? Paulus hampir menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Dan Petrus ialah satu-satunya orang yang dijumpai oleh Yesus, dan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, sehingga pintu alam maut tidak akan dapat menghalaukannya. Nah, berarti Paulus dan Petrus dua hamba Tuhan yang sangat besar. Tapi coba saudara lihat dalam Galatia pasal 2 ini, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi waktu Kefas, maksudnya Petrus, datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan seidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Mengapa Yesus membenci kemunafikan? Saya catat di sini, karena kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Saya ulangi sekali lagi, hubungan dapat menjadi murni, hubungan dapat menjadi kokoh, hubungan dapat menjadi kuat. Hubungan apapun, hubungan antara suami istri kah, hubungan antara istri dan suami kah, hubungan antara sahabat kah, hubungan antar pelayan Tuhan kah, hubungan antara sesama kawan dekat kah, hubungan antara orang tua dengan anak kah, dapat semakin kokoh jika dilandasi pada ketulusan. Amin, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Betul, kadangkala ketika engkau menegur seseorang temanmu, walaupun dengan hati yang tulus, dia mungkin untuk sementara waktu akan kecewa sama saudara. Tetapi kemudian setelah dia tahu bahwa teguran yang saudara sampaikan keluar dari hati yang tulus, maka biasanya dia akan datang kembali dan bilang, iya benar juga lu ya. Pertama gue tersinggung juga lu ngomong begitu, tapi gue pikir-pikir lu benar juga ya. Ketulusan memperkokoh hubungan, tetapi kemunafikan menghancurkannya. Kenapa Yesus menentang kemunafikan? Karena kemunafikan menghancurkan hubungan. Saudara bayangkan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus adalah hamba Tuhan yang besar, tetapi di tengah jalan rusak hubungannya dengan Petrus. Padahal Petrus adalah seorang hamba Tuhan yang besar, yang juga dipakai oleh Allah. Kedua hamba Tuhan yang besar ini berkelahi. Kedua hamba Tuhan yang besar ini akhirnya berselisih. Bukan karena setan menyerang, bukan karena roh jahat menghancurkan. Saya ulangi sekali lagi, karena kemunafikan. Jangan cepat bilang bahwa ya setan menyerang. No. Sebagian besar terjadi bukan lagi karena setan, karena kita tahu setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Yesus menentang kemunafikan karena kemunafikan menghancurkan hubungan. Sementara Kristus datang untuk membawa damai dan memulihkan segala sesuatu. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dibilang begini. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya. Katanya,
Waspadalah terhadap ragi, yaitu apa saudara? Kemunafikan orang Farisi. Berarti pelajaran pertama bukan sekedar dasar-dasar pertobatan. Pelajaran pertama bukan sekedar hal-hal tentang iman. Tetapi di sini dikatakan Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada muridnya. Katanya apa saudara? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seorang yang munafik untuk sementara dia pikir dia bisa tutupi kemunafikannya. Seorang yang munafik kadang-kala dia pikir untuk sementara dia bisa tutupi dosanya hanya dengan kalimat puji Tuhan, haleluya. Sehingga kalau masuk gereja dia, puji Tuhan, haleluya. Nanti kalau orang ngomong, udah tahu belum? Itu kan dia punya bini lagi. Enggak, orangnya baik. Bayangin kalau masuk gereja, haleluya, puji Tuhan. Kadang-kala modal 2 kalimat itu seorang bisa jadi munafik. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita bukan kumpulan orang munafik yang menutupi segala sesuatu dosa di dalam kita. Tetapi kita adalah orang yang benar yang berkata, Tuhan ini hidupku, jadikan aku segambar serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Untuk kelemahan dosa kita, ada pengampunan dari Allah. Amin saudara. Allah tidak menuntut kita harus sempurna dulu. Untuk kelemahan dan kekurangan kita, ada pengampunan dosa dari Allah. Tapi untuk kemunafikan kita ada hukuman dari Allah. Saya ulangi sekali lagi, Yesus jelas berkata, kalau saudara ingat kembali apa yang saya bacakan buat saudara dalam Matius pasal 13 tadi, pasal 23 tadi maksud saya. Dalam Matius 23 tadi, saya mau ingatkan kembali di ayatnya yang ke-14. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu, dikatakan apa saudara? Pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Untuk kelemahan dan kekurangan kita ada pengampunan dari Allah. Saya ulangi sekali lagi, untuk kelemahan dan kekurangan kita ada pengampunan dari Allah. Tetapi untuk kemunafikan kita justru sebaliknya ada hukuman dari Allah. Itu sebabnya saudaraku, kalau engkau punya kelemahan, haleluya, tetap iring Tuhan, tapi jangan jadi orang yang munafik. Saudara boleh punya kekurangan, haleluya, tetap iring Tuhan, karena Allah akan menyempurnakan kita sehari lepas sehari untuk dijadikannya segambar serupa dengan Kristus untuk maksud kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi jangan sampai kita mengambil jalan bodoh yang bernama kemunafikan. Karena Alkitab berkata, tidak ada yang diucapkan diam-diam yang tidak akan disingkapkan. Berarti kemunafikan adalah bom waktu. Saya ulangi sekali lagi, kemunafikan adalah bom waktu yang setiap saat dapat meledak dan menghancurkan segala sesuatunya. Jika kau munafik terhadap suami, dengan lain kata kau sedang menaruh bom waktu itu di dalam rumah tangga, sehingga cepat atau lambat bom itu akan meledak. Rumah tanggamu akan hancur. Kemunafikan di dalam pekerjaan Tuhan adalah bom waktu yang ditaruh di dalam pelayanan. Cepat atau lambat bom itu akan meledak, menghancurkan segala perkara. Tetapi ketulusan menyelesaikan banyak persoalan. Amin saudara. Catat baik-baik kenapa Kristus benci kemunafikan. Yang pertama, karena kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Yang kedua, saya jumpai pada Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kedua yang saya catat di sini, mengapa Yesus benci kemunafikan? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena kemunafikan menghancurkan hubungan. Yang kedua saya catat di sini bahwa kemunafikan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri. Saya ulangi sekali lagi, kemunafikan membuat seseorang tidak dapat melihat kesalahannya sendiri. Itu sebabnya Yesus marah kepada mereka dan berkata, hei kamu orang munafik, balok
balok di dalam matamu tidak kamu lihat, tetapi selumbar di mata saudaramu selalu engkau ributkan. Berarti catat baik, seorang yang munafik adalah seorang yang selalu lihat kesalahan orang. Hati-hati kalau saudara sebentar-bentar lihat kesalahan orang. Ini majelis gerejanya begini ya, kok pendeta itu begitu sih, tuh istri pendetanya begitu lagi, kok tuh orang begitu setiap kali kebaktian pakai baju merah, jadi kok begitu ya, kukunya warna biru lagi, ada yang hitam katanya gitu. Saudaraku, hati-hati kalau kita udah mulai selalu lihat kesalahan orang. Hati-hati kalau kita sebentar-bentar selalu cuman ketemu kekurangan orang. Hati-hati kalau kita setiap lihat orang selalu punya kritik. Jangan selalu pikir bahwa semua orang yang bersalah. Karena ingat, kalau semua sudah salah, jangan-jangan persoalan yang justru ada pada kita. Amin, saudara. Kalau semua udah mulai salah, hati-hati, jangan-jangan persoalan yang ada pada kita. Itu sebabnya Yesus marah sama orang Farisi yang munafik itu dan bilang, hei, kamu hanya bisa lihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok yang di dalam matamu tidak kamu lihat. Kenapa Yesus benci kemunafikan? Karena kemunafikan membuat seseorang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Kemunafikan membuat seseorang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Dan kalau seorang tidak lagi bisa melihat kesalahannya sendiri, bagaimana dia bisa memperbaiki kehidupannya? Bukankah kita berkata firman Tuhan itu seperti cermin? Amin, saudara. Firman Tuhan itu seperti cermin. Dan kalau bicara cermin, cermin akan bicara jujur sama saudara. Betul? Waktu saudara lihat ada kotoran di pipi, maka cermin tidak bilang tidak ada kotoran. Yang kau lihat itu hanya biasa-biasa saja. Tidak ada. Kalau sampai begitu, itu bukan namanya cermin, tapi namanya cermin ajaib. Ya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, cermin akan bicara kekurangannya. Tinggal sekarang persoalannya, kalau kita lihat muka kita di cermin, apakah kita mau merubahnya atau tidak? Ya kan? Atau sebagian sudah berkata, hitam-hitam begitu bagus dah, model zaman sekarang lah. Ya kan? Zaman sekarang begitu, saudara-saudara. Saya perhatiin zaman sekarang agak aneh, malah lucu, malah mode katanya, iya kan? Zaman dulu orang kalau sisir rambut rapi, zaman sekarang udah rapi, dia acak-acakin. Iya kan? Dan saudara, mode katanya. Iya kan? Mode. Dulu saya tahu yang pakai cat kuku hitam kalau orang lagi mau main Dracula. Sekarang orang ke gereja pakai cat kuku hitam. Mode katanya, saudara-saudara. Jadi ya kalau model lah gitu loh, saudara. Cuman sekarang tinggal persoalannya, kalau dia lihat di kaca, iya kan? Tinggal apakah dia mau hapus atau dia pikir mode, iya kan, saudara-saudara. Berarti catat baik-baik hari ini, kenapa Yesus membenci kemunafikan? Karena kemunafikan membuat kita tidak pernah melihat kesalahan kita sendiri. Dan kalau kita tidak pernah melihat kesalahan kita sendiri, bagaimana kita bisa berubah? Dan kalau kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri, bagaimana kita bisa maju dalam Tuhan? Dan ingat, kalau kita selalu menjumpai diri kita selalu yang paling benar, catat baik-baik. Jangan sampai kita telah menjadi orang yang munafik. Jangan bilang sama saya hari ini, oh pendeta, khotbah pendeta hari ini bagus sekali buat dia itu. Sebab dia memang munafik sekali. Jangan bilang sama saya, pendeta, aduh khotbah pendeta hari ini cocok. Pas kali buat yang duduk paling depan di sebelah situ. Dia memang orang yang aduh munafik banget. Seorang yang tidak bisa jumpai kesalahannya sendiri. Itulah yang Alkitab berkata bicara tentang kemunafikan. Tetapi seorang yang tulus akan berkata, Tuhan bentuklah aku terus sehingga aku menyenangkan hatimu. Berikan tepuk tangan yang beri. Hal yang ketiga, saya jumpai di sini kenapa Yesus menentang kemunafikan. Saya jumpai dalam Matius pasal yang ke-22. Dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ini ketika orang-orang sedang bertanya tentang membayar pajak kepada Kaisar. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian. Bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Dan engkau jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Waduh. Itu pujian yang luar biasa, saudara-saudara. Amin. Orang-orang itu bertanya tadi seperti saya sudah sampaikan di ayat ke-16. Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur. Itu pertama.
Dan engkau jujur mengajar jalan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, engkau tidak takut pada siapapun juga. Yang keempat, sebab engkau tidak mencari muka. Nah, itulah ketulusan, itulah kebenaran. Tapi lihat ayat yang ke-17, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang munafik. Hal yang ketiga yang saya jumpai di sini, kemunafikan membuat seseorang tidak dapat dipercaya. Saya ulangi sekali lagi, kemunafikan membuat seseorang tidak dapat percaya. Saudaraku, sekali lagi saya ulangi, kemunafikan membuat seseorang tidak dapat dipercaya. Untuk sementara waktu, saudara bisa menipu seseorang. Untuk sementara waktu, saudara bisa sukses dengan kemunafikan saudara. Tetapi waktu orang telah mengetahui kemunafikan saudara, maka apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara katakan, kemunafikan itu akan menghancurkan kepercayaan orang terhadap hidup saudara. Itu sebabnya orang-orang Herodian ini tanya hal yang sangat baik. Dia bilang, oh guru yang jujur, engkau selalu mengajar jalan-jalan Tuhan dengan jujur, sebab engkau tidak mencari muka, dan engkau tidak takut kepada siapapun. Seharusnya Yesus bilang, oh terima kasih, Tuhan berkati, ya kan? Orang sekarang kalau dibilang, Sis, ini kelihatan kurus, aduh yang benar. Padahal setelah orangnya pergi, dia bilang, padahal gendut banget ya, kita cuma senangin dia aja. Lihat saudaraku, pujiannya sangat luar biasa, amin saudara. Tetapi apa yang Yesus jawab? Yesus tidak bilang terima kasih, Yesus tidak bilang oh baik. Tapi dikatakan pada ayat yang ke-18 tadi, jelas sekali dengan tegas Yesus bilang, jawab Yesus kepada mereka, dikatakan di ayat yang pasal yang ke-22 tadi, ayat yang ke-18, mengapa kamu mencobai aku, hei orang-orang yang munafik? Mereka terkejut. Kalau mereka boleh jawab, mungkin mereka bilang, guru, kita nanya baik-baik kok dijawabnya begitu, ya kan? Tapi Yesus bilang, kenapa dia tidak percaya lagi? Karena kemunafikan tetap adalah kemunafikan. Seorang yang munafik mau ngomong apapun, maka didasari pada kemunafikan. Seorang munafik tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya Yesus tidak percaya apapun yang mereka katakan. Yesus tidak bisa lagi mempercayai. Dan saya mau beritahu buat saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup dalam kemunafikan, jangan heran jika orang tidak percaya lagi kepada saudara. Itu sebabnya Yesus katakan apa? Jangan bersumpah demi apapun. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Itu yang saya beri nama jujur. Amin, saudara. Kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Itu yang saya beri nama tulus. Kadangkala kita cinta Tuhan. Betul. Pergi ke gereja, haleluya. Nyanyinya, ku sembah kau Tuhan. Tapi munafiknya belum dicabut, saudara-saudara. Kadangkala betul kita cinta Tuhan, pegang Alkitab. Nggak cukup Alkitab biasa, Alkitab ukuran mimbar kita bawa. Takut nggak kebaca. Ya kan? Tapi apa artinya sudah pergi ke gereja? Apa artinya sudah kelihatannya aktif melayani Tuhan? Tapi kemunafikan masih tetap ada dalam hati saudara. Sekali lagi saya mau ulangi, kemunafikan menghancurkan banyak pekerjaan Tuhan. Dan jangan lagi ada pekerjaan Tuhan yang perlu dihancurkan hanya karena kemunafikan. Dan hari ini biar kita berkata, Tuhan bersihkan aku, layakkan aku, sehingga aku diberikan hati yang jujur, takut akan Allah, dan menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia. Hal yang keempat, kalau sudah lihat dalam Matius pasal yang ke-6, jadi ingat, hal yang pertama, kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Kenapa Yesus benci kemunafikan? Karena kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Yang kedua, kenapa Yesus membenci kemunafikan? Karena kemunafikan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri. Kalau kita udah nggak bisa lihat kesalahan kita sendiri, kita nggak bisa lihat kemajuan rohani kita. Lalu yang ketiga, karena kemunafikan membuat seseorang tidak lagi dapat dipercaya. Yang keempat, dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, Yesus peringatkan baik-baik sama murid-muridnya. Apabila kamu berdoa, dikatakan apa saudara? Jangan salah ngomong. No. Berarti dalam berdoa bukan soal hebatnya bahasa.
Ada banyak orang nggak boleh temannya salah sedikit doa dikritik. Lu berdoa sebentar-bentar, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ya kan ada orang yang berdoa gitu. Bapak terima kasih, oh haleluya. Buat hari ini, oh haleluya. Karena Engkau Allah yang baik, oh haleluya. Biar kasih setiamu turun atas kami, oh haleluya. Ada lagi orang yang berdoa sebentar-bentar, ya Bapak. Kembali kami datang siang ini, ya Bapa. Untuk datang mengucap syukur, ya Bapa. Karena kasih setiamu yang besar, ya Bapa. Berkatilah kami hari ini, ya Bapa. Biar kasih setiamu menyertai kami, ya Bapa. Sehingga temannya bilang, lu doa 2 menit, ya Bapaknya 19 kali. Tapi nggak apa-apa. Karena Yesus tidak pusing dengan kata-kata kita, Yesus lihat hati kita. Amin, saudara. Saya ingat, aduh itu buat saya funny, buat saya sangat lucu. Ada orang datang sama saya dan dia bilang gini, Pak Pendeta, aduh saya minta maaf nih Pak Pendeta, saya bukan mau kritik Pak Pendeta, saya bukan mau kritik pendeta-pendeta, tapi saya cuma mau tanya, sebab saya orang baru dalam Tuhan, saya orang baru, saya tadinya bukan orang Kristen, cuma ada sesuatu yang mengganjal hati saya. Saya bilang, kenapa sih Pak, kenapa sih? Dia bilang begini Pak, begini, saya orang baru dalam Tuhan, maaf kalau saya salah. Saya suka dengar pendeta itu, saya baru nih Pak Pendeta, berkali-kali dia ulang, maaf saya baru dalam Tuhan, maaf kalau saya salah. Saya suka dengar itu kalau ada orang-orang usir setan, pendetanya berdoa dan doanya begini, setan aku ikat, engkau aku usir keluar. Lalu kan bagaimana itu? Setan diikat, habis itu disuruh keluar. Terbalik kali Pak Pendeta, suruh keluar dulu baru diikat. Sebab kalau diikat dulu baru suruh keluar, susah keluarnya. Saya percaya setan bukan ribet sama kata-kata kita, tetapi setan hancur oleh kuasa nama Yesus yang berkuasa. Amin, saudara. Jadi saudara jangan pusing sama kata-kata setan. Aku apain dulu ya? Aku usir dulu, keluar jauh-jauh sampai 500 meter dekat rumah, nanti aku ikat. Waduh, jangan dong, itu lampu merah. Nanti kalau saya tabrakan, enggak. 800 meter deh. Ada warung Tegal di situ, saya nggak pernah masuk situ. Nah, saya ikat di situ, kamu di pinggirnya ya, samping kanan, jangan samping kiri. Saya suka lewat, nanti masih kelihatan hidung kamu, ngadep sana. Akhirnya bukan doa, malah kita pusing sendiri, saudara. Tuhan nggak pusing dengan kata-kata doa kita. Itu sebabnya tidak ada orang Kristen yang tidak bisa berdoa. Amin, saudara. Jangan bilang sama saya, aduh Pak Pendeta, saya nggak punya karunia doa. Masa doa makan aja mesti punya karunia doa? Sampai kadang kala orang kalau berdoa gitu, mari Pak Simatupang pimpin dalam doa. Masa doa makan aja mesti bertanya siapa di sini yang kiranya dapat karunia doa dari Allah, tolong acungkan tangan supaya kita dapat menunjuk dia untuk memimpin doa makan siang kita pada. No. Saya percaya setiap kita bisa berdoa. Amin, saudara. Walaupun katanya agak miring-miring sedikit, agak salah-salah sedikit, yang penting Tuhan tahu hati kita berkenan kepadanya. Haleluya. Ya kan? Yesus nggak bilang apabila kamu berdoa jangan salah ngomong, sebab kalau tidak aku kutuk kamu. Tidak. Dan apabila kamu berdoa dikatakan apa, saudara? Janganlah. Nah, ini yang penting. Bukan kata-katanya, tapi sikap hatinya. Dikatakan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat oleh orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dengan lain kata, Yesus bilang, aku tidak akan memberi upah kepada mereka. Hal yang keempat yang saya catat di sini, kemunafikan menghambat kita menerima jawaban doa. Kenapa Yesus benci kemunafikan? Karena Yesus mau menjawab doa anak-anaknya. Amin, saudara. Karena Yesus mau memberkati anak-anaknya. Karena Yesus mau menyembuhkan anak-anaknya. Karena Yesus mau memulihkan rumah tangga anak-anaknya. Karena Yesus mau menyatakan kuasanya bagi setiap anak-anaknya. Nah, tapi kemunafikan menghambat jawaban doa. Itu sebabnya Yesus bilang, celakalah kamu yang munafik. Kenapa? Kemunafikan menutup pintu sorga untuk mencurahkan berkat bagi anak-anaknya. Itu sebabnya sekali lagi saya ulangi buat saudara. Ketulusan memancing berkat. Tetapi kemunafikan menutup kunci berkat kita. Hari ini dengar baik. Biarlah kita menjadi orang yang tulus dan berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak berkat yang harusnya saudara sudah terima.
Ada banyak mujizat yang harusnya sudah kita alami dalam kehidupan kita. Sayang, kemunafikan telah menguncinya. Sayang, kemunafikan telah merampas segala sesuatunya. Sayang, kemunafikan telah menghambat segala sesuatunya. Itu sebabnya Yesus ingatkan, kalau kamu berdoa, janganlah kamu seperti orang munafik. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, walaupun doamu bagus, walaupun doamu kata-katanya luar biasa, walaupun habis berdoa semua orang bilang, hebat banget doanya, dia luar biasa. Tetapi jika kamu munafik, Alkitab berkata, bukankah mereka sudah menerima upahnya? Sayang, kemunafikan membuat doamu tidak terjawab. Jangan salahkan Tuhan jika engkau belum melihat mujizat sampai hari ini. Jangan bilang, Tuhan katanya engkau Allah yang maha kuasa, kenapa saya belum lihat mujizat? Periksa hati kita. Jangan-jangan di dalam hati kita ada kemunafikan. Sebab Alkitab berkata, doa orang tulus berkenan di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hal yang kelima, hal yang terakhir saya jumpai di sini, mengapa Yesus membenci kemunafikan. Saya jumpai pada 1 Petrus. Pada 1 Petrus pasal 2. Jadi ingat, hal yang pertama mengapa Yesus benci kemunafikan, karena kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Hal yang kedua, kenapa Yesus benci kemunafikan? Karena kemunafikan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri. Yang ketiga, karena kemunafikan membuat seseorang tidak lagi dapat dipercaya. Hal yang keempat, karena kemunafikan menghambat kita menerima jawaban doa. Yang kelima, yang terakhir, 1 Petrus pasal 2. Ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Alkitab berkata, bayi yang baru lahir, yang ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, itulah yang akan melihat pertumbuhan. Berarti hal yang kelima, kemunafikan menghambat pertumbuhan rohani kita. Ada banyak orang yang saya jumpai, baru 6 bulan iring Tuhan, baru 1 tahun iring Tuhan, tapi hidupnya telah dirubah Tuhan luar biasa. Oh, hidupnya sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang udah 12 tahun, 16 tahun, bahkan 42 tahun iring Tuhan, tapi hidupnya nggak pernah berubah-berubah, nggak pernah ada pertumbuhan rohani. Kenapa? Jawaban saya sederhana, kemunafikan adalah parasit yang menggerogoti hidup iman kita. Sehingga seorang yang munafik tidak akan pernah melihat pertumbuhan rohaninya. Dia bisa hafal ayat lebih banyak, tetapi pertumbuhan rohaninya terganggu. Sudah mengerti maksud saya? Dia bisa hafal ayat lebih banyak, apalagi ayat-ayat untuk nyerang istrinya sendiri. Hei istri, bukankah Alkitab berkata tunduklah kepada suami? Wah, ayat-ayat untuk menyerang suaminya sendiri. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah istrimu seperti kaum yang lebih lemah, supaya doamu jangan terhalang. Tahukah papa, jika papa tidak mengasihi mama dengan sungguh-sungguh, doa papa terhalang. Ayat yang untuk nyerang orang dia hafal semua, saudara-saudara. Tapi saya mau beritahu, seorang yang munafik bisa saja dia hafal lebih banyak ayat. Seorang yang munafik bisa saja dia hafal lagu rohani lebih banyak. Seorang yang munafik bisa saja dia berdiri dengan pujian yang hebat dan luar biasa. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, seorang yang munafik tidak akan melihat pertumbuhan rohani, sehingga hidupnya tetap tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Tetapi ketulusan membuat rohani sudah semakin maju. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kekristenan adalah ajaran Kristus yang mengajarkan kita untuk hidup tulus dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kemunafikan menghancurkan segala sesuatunya. Kenapa Yesus serahkan dirinya di atas kayu salib? Bukan untuk mencari kepentingan dirinya. Dan peristiwa kematian Kristus ini kita beri nama, Dia adalah Allah yang tulus. Dia Allah berkorban karena mencintai kita. Berarti cinta suami yang
benar adalah cinta yang tulus. Cinta seorang istri yang benar adalah cinta yang tulus. Bukan hanya karena dia baik sama saya bikin kopi buat dia. Tetapi walaupun dia menyakiti dan mengecewakan saya, tetap saya buat kopi. Hanya sembari saya buat kopi, saya bilang, Bapa, dalam nama Yesus, biarlah lewat kopi ini Tuhan jamah kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sehingga waktu kopi ini mengalir ke kerongkongannya dan mampir sedikit di hatinya, Yesus langsung robah hatinya. Hati yang busuk-busuk dibawa sama kopi ini. Sampai suaminya bilang, lu bikin kopi lama banget, biar susunya sama gulanya cair, Pak, biar lebih enak. Berarti hari ini, sekali lagi saya mau ulangi, kemunafikan menghancurkan banyak dalam hidup kita. Tapi kemunafikan akan menghancurkan banyak dalam hidup kita. Tapi kebenaran, kasih, dan ketulusan akan mengangkat hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara bukan seorang yang terlalu tahu banyak tentang firman. Tapi yang perlu saudara tahu hal sederhana. Jika saja hati saudara tulus dan berkenan di hadapan Tuhan, jika saja hati saudara murni di hadapan Tuhan, maka engkau akan lihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan sediakan buat hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.